Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang puasa. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun puasa dan kita sudah membahas tentang niat. Kemudian rukun yang kedua sekarang akan kita baca. Apa rukun yang kedua? Ar-rukunus tsani tarku mufattir dzakiran mukhtaran ghaira jahil ma'dzur. Rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, kemarin sudah kita bahas. Sekarang rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa tersebut. Zakiran, saat ingat, dengan ingat, mukhtaran, dan karena dirinya sendiri, ghaira jahil ma'zur, dan bukan karena kebodohannya atau ketidaktahuannya tentang agama. Fala yabtul shaumuh idza aftara nasiyan, maka tidak batal puasanya jika seseorang itu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa nasiyan, kalau dia lupa. Ada seseorang di pagi hari bulan Ramadan, di hari pertama biasanya banyak orang lupa. Di pagi hari bulan Ramadan seperti biasa dia minum kopi atau makan kue atau gorengan atau semacamnya. Tiba-tiba pagi hari ketika dia keluar dari kamarnya, dia mendapatkan kopi di atas meja, lalu dia minum. Setelah dia minum sampai habis misalnya, dan dia makan kue juga, tiba-tiba siang hari dia ingat, ya Allah, tadi pagi saya minum, tadi pagi saya makan. Maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena dia melakukannya dalam keadaan lupa. Jadi ketika seseorang lupa mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan benar-benar lupa, bukan lupa-lupaan, maka puasanya itu tetap sah dan tetap dilanjutkan dan tidak membatalkan puasanya. Au mukrahan, atau secara terpaksa, bukan karena keinginan dia, misalnya dipaksa oleh seseorang, ente kalau tidak makan akan saya bunuh, kamu kalau tidak makan akan saya macam-macam. Pokoknya bukan karena keinginan dia, tapi karena dipaksa. Atau misalnya tangannya diikat, lalu dimasukkan makanan ke mulutnya atau minum ke mulutnya, maka puasanya itu tidak menjadi batal. Au kana jahilan ma'zuran bijahlih, atau karena dia itu bodoh, tidak tahu tentang hukum-hukum puasa, yang mana bodohnya itu diperbolehkan atau dimaafkan dalam agama. Bukan karena bodohnya itu nggak mau belajar. Apa bodoh yang diperbolehkan dalam agama itu? Bodoh yang dimaafkan dalam agama itu, yang pertama, man nasya'a ba'idan anil ulama, adalah seseorang yang hidupnya itu jauh dari ulama. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada, kecuali ada negara-negara yang di situ tidak ada agama Islam, mungkin bisa terjadi. Lalu dia masuk Islam dan dia tidak tahu hukum puasa. Kalau puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, misalnya, dia nggak tahu. Tetapi untuk zaman sekarang di mana-mana ada ulama, di mana-mana ada ustadz, di mana-mana ada pengajar. Hanya saja kadang mengapa orang bodoh tentang agama? Karena dia tidak mau mendatangi ulama, karena dia tidak mau belajar kepada ulama, karena dia tidak mau belajar mendekatkan diri kepada ustadz, sehingga dia nggak tahu tentang hukum sholat, hukum wudhu, hukum puasa, mandi wajib, dan semacamnya. Jadi yang pertama adalah bodoh yang dimaafkan dalam agama itu adalah ketika dia itu hidup jauh dari ulama, jauh dari ustadz, jauh dari agama. Diam di hutan misalnya, di situ nggak ada satupun ulama, jadi dia nggak tahu hukum puasa, nggak tahu tata cara puasa. Itu adalah bodoh yang diperbolehkan dalam agama atau yang dimaafkan dalam agama. Kemudian yang kedua apa? Wa man kana qariba ahdin bil Islam, atau orang yang baru kenal Islam, mu'allaf, baru tahu Islam, sehingga apa? Maklum dia tidak tahu hukum puasa. Kadang dia sholat aja belum bisa, ini baru, hingga dia nggak tahu kalau puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka ketika itu puasanya
tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang agama. Tapi ingat, tidak tahunya itu ada dua. Yang pertama karena dia hidup jauh dari ulama hingga tidak ada orang yang mau mengajarinya. Yang kedua karena dia itu orang yang baru kenal Islam. Jadi kalau seperti di daerah kita di Indonesia tidak ada istilah orang hidup jauh dari ulama, karena sekarang ustadz ulama sudah ada di mana-mana. Nah, itu dia yang rukun yang kedua adalah meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Kemudian wujubu shaumi Ramadan. Wajibnya berpuasa Ramadan. Kita lanjutkan, wajibnya berpuasa Ramadan. Wajib berpuasa Ramadan kapan? Wajib berpuasa Ramadan itu yang pertama adalah bistikmali Sya'ban 30 yauman. Ketika bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka hari ke-31 atau setelah 31 itu sudah wajib berpuasa Ramadan. Yang kedua, biru'yatil hilal. Yang kedua, dengan melihat hilal atau bulan, karena dalam Islam masuknya bulan baru itu dilihat dari hilal. Melihat hilal dengan apa? Bi syahadati adal syahadah. Melihatnya itu harus ada saksi, harus memiliki saksi. Tidak boleh hanya satu orang, dan saksinya itu harus benar-benar orang yang masuk kriteria yang bisa dijadikan saksi. Apa saja kriteria orang yang bisa dijadikan saksi? Yang pertama, ayyakuna dzakaran, harus laki-laki. Kalau perempuan tidak bisa diambil kesaksiannya. Oh iya, tadi saya menyaksikan bahwasanya si fulan memang melihat hilal. Yang kedua, hurran, merdeka, maka tidak sah seorang budak menjadi saksi. Kemudian rasyidan, pintar, bisa membedakan yang mana yang bagus, yang baik, yang tidak. Pintar, rasyid. Nah, kalau orang yang bodoh maka tidak bisa dijadikan saksi. Dzamuru'ah, yang memiliki harga diri, orang yang punya harga diri, bukan orang gembel, bukan orang yang tak punya harga diri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaqidhan, terjaga, bukan dalam keadaan tertidur, bukan dalam keadaan ngigau dan lain semacamnya. Natiqan sami'an basiran, bisa ngomong, orang bisu nggak boleh jadi saksi. Sami'an, bisa dengar, orang tuli nggak boleh jadi saksi. Basiran, bisa ngelihat, orang buta tidak bisa menjadi saksi. Walam yartakib kabirah, dan tidak pernah melakukan dosa besar. Walam yusir ala saghirah, dan tidak selalu mengerjakan dosa kecil. Au asarra ala saghirah wa ghalabat ta'atu ala ma'asi, atau dia selalu mengerjakan dosa-dosa kecil, akan tetapi kebaikannya atau ketaatannya itu lebih banyak daripada kemaksiatannya, tetap itu boleh. Jadi itu dia apa namanya, syarat-syarat orang bisa dijadikan saksi dalam melihat hilal. Jadi, oh tadi malam saya melihat hilal, benar? Iya. Mana saksinya? Ini saksinya. Saksinya ditanya. Oh, ini. Oh, iya, tadi memang dia melihat hilal. Kemudian lihat dulu saksinya ini, apakah dia laki-laki, apakah dia dengan syarat-syarat yang tadi masuk kriterianya, baru bisa diambil kesaksiannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya saja. Ada orang melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan, karena berarti ketika hilal tampak berarti sudah masuk bulan Ramadan. Walaupun fasik, walaupun dia itu yang melihat itu adalah orang yang fasik. Bil ikhbar bi ru'yatil hilal, kemudian ada yang memberitahu dengan dilihatnya hilal. Kembali kepada tadi, kalau yang memberi kabar itu adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang masuk kriteria yang tadi, maka wajib bagi orang yang mendengarkan tahu berita dari dia itu, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya yang kelima, bidzanni dukhul Ramadan bil ijtihad, dengan menyangka masuknya Ramadan dengan ijtihad. Yakin ya, masuk ini sudah Ramadan, yakin ya. Kalau masih samar-samar ini Ramadan apa tidak wajib berpuasa. Tapi ketika sudah yakin bahwasanya itu sudah masuk bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Jadi itu tadi rukun puasa yang kedua sudah kita bahas. Kemudian apa yang mewajibkan berpuasa Ramadan sudah kita bahas juga.
Bagi yang kurang paham silahkan di komentar di bawah, nanti akan kami balas atau kami jawab dengan jawaban yang rinci insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.